Suhu politik di Kabupaten Ogan Komering Ulu bergolak. Padahal daerah berjuluk Bumi Sebibing Sekunan ini masih dalam suasana berkabung. Karena sehari sebelumnya atau pada Senin pagi 8 Maret 2021, Bupati Ogan Komering Ulu, Haji Kuryana Aziz, baru saja meninggal dunia. Penghormatan terakhir kepada jenazah. Kepada jenazah almarhum Haji Kuryana Aziz bin Haji. Hormat! Pergolakan politik ini lantaran penunjukan PLT Asisten 1 Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Edward Chandra sebagai pelaksana harian Bupati Oku oleh Gubernur Sumsel Haji Herman Deru. Kalangan anggota DPRD Oku menilai bahwa penunjukan pejabat Pemprov Sumsel tersebut bertentangan dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalamnya diatur bahwa apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan, baik tetap atau sementara, untuk pelaksana hariannya itu adalah sekretaris daerah. Keputusan gubernur ini dianggap tidak bisa diterima, baik secara hukum, sosiologis, dan politis. Setelah anggota DPRD Oku melakukan kajian, sehingga dalam rapat tertutup di ruang Badan Musyawarah DPRD setempat pada Senin siang, beberapa anggota DPRD Oku yang mewakili 8 fraksi yang ada dengan tegas menolak PLH yang telah ditunjuk oleh gubernur itu. Dan bentuk dari penolakan tersebut, DPRD Oku telah membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh 8 fraksi. Ada apa sih? By the way, jangan lupa subscribe channel ini serta aktifkan notifikasinya dan tinggalkan jejak berupa like dan komennya. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati rekan-rekan media. Hari ini, sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Gubernur Sumatera Selatan telah menunjuk pelaksana harian PLH, yaitu saudara kita Edward Chandra, yang mana kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 65, disitu juga mengatur dan diatur bahwa apabila Bupati, Wakil Bupati berhalangan, baik tetap maupun sementara, untuk pelaksana hariannya itu adalah Sekretaris Daerah atau Sekda. Nah, dalam hal ini kami hari ini DPRD Oku atas nama anggota DPRD Oku membuat pernyataan yang ditandatangani oleh 8 fraksi yang ada di DPRD Oku bahwa keputusan Gubernur menunjuk PLH saudara siapa? Edward Chandra ini bertentangan dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 65. Jadi dengan jelas kami anggota DPRD Oku menolak PLH yang telah ditunjuk oleh Gubernur Sumatera Selatan. Nah, bentuk dari penolakan tersebut, pada hari ini kita sudah membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh 8 fraksi. Semua bertanda tangan. Mungkin akan kami bacakan surat pernyataan tersebut. Surat pernyataan DPRD Oku. Sehubungan telah diangkatnya pejabat pemerintah provinsi sebagai PLH Bupati Oku oleh Gubernur Sumatera Selatan, yang keputusan ini tidak bisa diterima baik secara hukum, sosiologis, dan politik. Oleh karena itu, kami DPRD Oku yang tergabung dalam 8 fraksi DPRD Oku menyatakan: 1.
meminta Saudara Gubernur Sumatera Selatan untuk mengingat dan menjalankan ketentuan pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa sekretaris daerah pelaksana tugas sehari-hari kepala daerah. Kemudian yang kedua, meminta Saudara Gubernur Sumatera Selatan untuk mencabut surat keputusan pengangkatan PLH Bupati Ogan Komering Ulu. Yang ketiga, meminta Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi keputusan Gubernur Sumatera Selatan agar patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan dalam menentukan PLH Bupati Ogan Komering Ulu. Demikian pernyataan yang dibuat secara kolektif guna menjawab kegelisahan masyarakat serta tegaknya hukum di bumi sebimbing sekundang. Batu Raja, 9 Maret 2021. 8 praksi ditandatangani. Itu benar. Tetapi di dalam memutuskan itu juga, walaupun itu hak daripada pemerintah provinsi selaku penyambung pemerintah pusat, tetapi pemerintah provinsi harus melakukan kajian-kajian juga yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan aturan yang sudah ada di Republik ini. Karena di Republik ini dari A sampai Z semua sudah diatur. DPRD aku memang harus melakukan kajian supaya masyarakat dalam hal ini tidak beropini. Apakah ini titipan gubernur? Apakah ini titipan pusat? Nah, untuk itu kita tetap mengacu kepada aturan undang-undang yang sudah ada. Jadi berdasarkan undang-undang yang ada itu seharusnya sekretaris daerah, apalagi DPRD OKU kan harus kita akan dalam rangka pembahasan LPJ. Nah, bagaimana roda pemerintahan OKU? Sekda lah yang lebih tahu. Kalau dikirim orang dari luar situ, mohon maaf, dia nak ke Batu Raja, baik sesat. Di mana jalannya? Nah, mana dia tahu OKU, bagaimana lebar OKU, berapa jiwa OKU? Nah, ini jadi persoalan. Jadi harusnya pemerintah provinsi ada koordinasi yang benar, koordinasi yang baik terhadap pemerintah kabupaten ini. Kalau sekarang eksekutif lagi kondisi begini, legislatif ada tempat untuk didiskusikan, untuk dikaji. Apa soal penunjukan PLH Pak, katanya ada protes dari pihak DPRD. Ya. Nah, ini Pak Sekdanya nih. Iya Pak, Sekda. Jadi Pak Sekda itu dalam kondisi berkabung. Dia minta dengan saya untuk menunjuk PLH dari provinsi ini loh Pak Sekdanya. Iya Pak ya. Nah ngomonglah Pak. Kondisi saya saat ini Pak sedang terganggu saya karena Pak Bupati meninggal itu. Wakil Dakate. Beliau sudah saya anggap orang tua sendiri Pak. Jadi saya kondisinya saat ini ya Bapak lihat sendiri dari kemarin saya nangis terus. Terus terang saja dia saya anggap bapak saya sendiri beliau itu Pak. Jadi saya mohon kemarin dengan Bapak untuk menunjuk PLH yang lain dulu. Nanti terus terang saja saat ini saya belum siap untuk sebagai PLH karena juga beberapa waktu yang lalu Bapak sudah memberikan kepercayaan dengan saya sebagai PLH di tanggal 20, tanggal 17 sampai 26 waktu menunggu pelantikan. Nah, saya sudah merasakan betapa beratnya untuk sebagai seorang PLH merangkap sebagai Sekda, dan saya saat ini memimpin 10 organisasi yang ada di. Jadi perjelas Pak Sekda bahwa Pak Sekda yang mohon dengan gubernur bahwa Pak Sekda minta gubernur menunjuk PLH dari provinsi. Nah, jelasnya Pak. Betul Pak. Jadi saya kemarin kan sudah saya sampaikan langsung dengan Bapak waktu kita pada saat upacara itu saya sudah sampaikan, saya mohon dengan hormat dengan segala kerendahan hati jangan tunjuk saya. Nah, karena saya sudah merasakan selama 10 hari menjabat sebagai PLH itu
sangat sibuk sekali, merangkap sebagai sekda, merangkap sebagai PLH Bupati, wakil Bupati tidak ada, kemudian di samping itu 10 organisasi yang saya empat di Oku ini Pak, Pramuka, BGRI. Ya, jadi sudah jelas Pak Sekda. Jadi kawan-kawan ini sudah jelas bahwa atas permohonan Sekda Oku, Gubernur menunjuk PLH dari provinsi. Betul sekali Pak, betul. Nah, ini ya. Ya, makasih Pak Sekda. Ya, oke ya, kasih ya. Nah, mana? Dasar mau nggak paham Pak.